Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Yurista. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efek antidiabetes kombinasi ekstrak etanol dari daun pandan wangi dan daun salam pada tikus putih dengan metode induksi alasan. Adapun topik bahasan yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang pengujian, yang kedua hasil pengujian, yang ketiga mekanisme aksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini saya akan membahas sedikit mengenai simplisia yang dipakai, yaitu ada daun pandan wangi dan juga ada daun salam. Taksonomi dari daun pandan wangi, yang pertama divisinya itu termasuk Magnoliophyta, kemudian kelasnya termasuk Liliopsida, subkelasnya Aresida, bangsanya Pandanales, sukunya Pandanase, marganya Pandanus, spesiesnya Pandanus amaryllifolius. Kemudian simplisia yang kedua ada daun salam, kingdomnya termasuk Plantae, subkingdomnya Traseobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rosida, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Syzygium, dan spesiesnya Syzygium polyanthum. Yang pertama, simplisia yang pertama itu ada daun pandan wangi, di mana nama latinnya itu Pandanus amaryllifolius. Pandan wangi tumbuh di daerah tropis dan banyak ditanam di halaman atau di kebun. Kadang juga tumbuh liar di tepi sungai atau tepi rawa, dan di tempat-tempat yang agak lembab. Tumbuh subur dari daerah pantai sampai daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tinggi dari tanaman ini mencapai 1-2 meter, dan kandungan dalam tanaman pandan wangi diantaranya yaitu saponin, alkaloid, tanin, polifenol, flavonoid yang nantinya masing-masing fungsinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Pandan wangi selain memiliki kegunaan sebagai rempah-rempah juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Berikut adalah khasiat dari daun pandan wangi, yaitu sebagai obat kuat atau penikung, penambah nafsu makan atau amarah, lemah saraf atau neurasthenia, sebagai antidiabetes yang akan dibahas pada presentasi kali ini, dan sebagai rematik dan penyakit. Kemudian simplisia yang kedua ada daun salam atau nama latinnya itu Syzygium polyanthum, yang merupakan tanaman herbal yang sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan karena memiliki aroma yang khas. Daun salam juga diketahui mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, terpenoid, minyak atsiri sebesar 0,05%, sitral, kemudian eugenol. Manfaat daun salam lainnya adalah untuk menurunkan gula darah serta meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah, sehingga mencegah komplikasi penyakit jantung yang seringkali menyerang pasien dengan diabetes. Daun salam juga dapat digunakan sebagai salep profession, yaitu zat penghangat yang berfungsi meningkatkan sirkulasi darah pada kulit. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang pengujian, di mana penyakit yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu diabetes mellitus, yang merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan paling serius yang seringkali dihadapi oleh masyarakat. Diabetes mellitus atau yang biasa disingkat sebagai DM merupakan gangguan kronis yang berkaitan dengan terjadinya hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah. Selain itu, DM juga dapat mengganggu metabolisme lemak dan juga protein. Hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah merupakan kondisi terjadinya abnormalitas metabolisme pada karbohidrat, lemak, dan juga protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya, dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular, dan juga neuropati. Kegagalan tersebut terjadi akibat kurangnya hormon insulin, di mana dalam metabolisme pada tubuh, hormon insulin ini sangat penting yang bertanggung jawab dalam mengatur kadar glukosa darah. Hormon insulin diproduksi dalam pankreas yang nantinya itu dikeluarkan lalu menghasilkan sumber energi yang dijadikan sebagai sumber energi.
Sehingga apabila kekurangan hormon insulin, maka dapat menyebabkan hiperglikemia. Jadi salah satu penyebab hiperglikemia ini kekurangan hormon insulin yang nantinya akan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Lalu pada DM terjadi penumpukan gula dalam darah sehingga insulin gagal masuk ke dalam sel. Nah, DM ini dibagi menjadi dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Bedanya apa? Pada DM tipe 1, produksi insulin ini sudah tidak dapat terjadi lagi sehingga insulin menurun, akibatnya terjadi kadar glukosa darah meningkat. Sedangkan pada DM tipe 2, produksi insulin masih normal, akan tetapi sel-sel tubuh kurang sensitif sehingga tidak dapat menggunakannya secara optimal. Akibatnya sama seperti halnya pada DM tipe 1, terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya ada pun tujuan terapi pada penderita diabetes mellitus atau DM, yaitu pengontrolan kadar gula darah dengan pemberian obat hipoglikemik oral maupun insulin. Namun seringkali terdapat efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui efek mengenai obat antidiabetes menggunakan sumber bahan alam, diantaranya kombinasi ekstrak etanol dari daun pandan wangi dan juga daun salam. Kemudian ada hasil pengujian. Yang pertama ada hasil karakterisasi simplisia. Pada daun pandan wangi, penetapan kadar senyawa larut airnya itu sebesar 11% dan penetapan kadar senyawa larut etanolnya itu 9%. Pada simplisia daun salam, penetapan kadar senyawa larut air maupun senyawa larut etanolnya itu sama-sama sebesar 11%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa kadar senyawa larut dalam etanol lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa larut air. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa senyawa yang bersifat semipolar lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa yang bersifat polar. Karena etanol ini bersifat semipolar, sedangkan air bersifat polar. Hal ini disebabkan karena pelarut dalam proses maserasi yang digunakan adalah etanol yang mana bersifat semipolar. Hasil yang diperoleh sudah sesuai berdasarkan NMI yang menyatakan bahwa persyaratan parameter spesifik dari kadar senyawa larut air yaitu kurang dari 24% dan kadar senyawa larut etanol lebih dari 6%. Kemudian ada hasil rata-rata pengukuran kadar gula darah sebelum dan sesudah induksi diabetes. Berdasarkan data di atas, kadar gula darah tikus sebelum induksi belum mengalami hiperglikemi, yang ditandai dengan kadar gula darah masih terlihat normal dengan nilai kurang dari 125 mg per desiliter. Namun, setelah diinduksi, si tikus mengalami peningkatan kadar gula darah sehingga menyebabkan hiperglikemi dengan nilainya itu lebih dari 125 mg per desiliter. Berdasarkan hasil, menunjukkan bahwa kadar gula darah sebelum dan sesudah induksi diabetes diperoleh hasil yang berbeda nyata tiap kelompoknya, yaitu P-nya kurang dari 0,05, di mana jika P kurang dari 0,05 maka nilainya itu sudah signifikan. Hal ini membuktikan bahwa induksi aloksan dapat merusak sel beta pankreas yang menyebabkan produksi insulin menurun, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, kombinasi ekstrak etanol, daun pandan wangi pada dosis 600 mg per kilogram berat badan dan pada daun salam dengan dosis 625 mg per kilogram berat badan memiliki efek yang sinergis atau efek yang saling menguntungkan, yaitu dalam penurunan kadar gula darah pada tikus putih jalur Wista. Yang diinduksi diabetes dapat dilihat pada pengukuran H+3 telah terjadi penurunan kadar gula darah hingga H+15. Selanjutnya ada mekanisme aksi. Yang pertama, pada simplisia daun pandan wangi yang mengandung yang memiliki kandungan yang pertama itu ada flavonoid yang berfungsi sebagai yang dapat menurunkan kadar glukosa darah, kemudian menangkap radikal bebas atau dapat juga digunakan sebagai antioksidan alami, memiliki aktivitas antidiabetes yang mampu meregenerasi sel pada pola Langerhans, mencegah komplikasi atau progresivitas DM dengan cara membersihkan radikal bebas, mengikat ion logam, lalu memblokade jalur poliol dengan menghambat enzim aldose reduktase,
lalu serta memiliki efek penghambatan terhadap enzim alfa-glukosidase melalui ikatan hidroksilasi dan substitusi pada cincin beta. Kemudian ada tanin yang dapat memicu metabolisme glukosa dan lemak sehingga dapat digunakan untuk mencegah adanya penimbunan glukosa dan lemak di darah. Selanjutnya ada kandungan alkaloid yang dapat menghambat sintesis glukosa dengan menghambat enzim glukosa 6-fosfatase dan fruktosa 1,6-biofosfatase yang berfungsi menurunkan pembentukan glukosa dari substrat selain karbohidrat sehingga kadar glukosanya itu turun. Yang terakhir ada polifenol, di mana polifenol ini menghambat GLUT2 atau glucose transporter isoform 2, yang merupakan suatu protein transporter glukosa pada membran usus, di mana merupakan transportasi pengangkut glukosa dari saluran cerna, kemudian masuk ke dalam darah melewati membran menuju ke dalam sel, sehingga kadar glukosa darahnya itu tidak meningkat. Kemudian simplisia yang kedua ada daun salam. Kandungan yang pertamanya itu ada saponin dan alkaloid yang dapat menstimulasi sekresi insulin dari beta pankreas. Lalu ada terpenoid, misalnya itu triterpenoid yang dapat meningkatkan penyerapan glukosa yang bertindak meniru kerja insulin dan sebagai insulin sensitizer. Dan yang terakhir flavonoid yang cara kerjanya itu menghambat reabsorpsi glukosa dari ginjal, mengatur kerja enzim yang terlibat pada jalur metabolisme karbohidrat, serta meningkatkan sekresi insulin sehingga mampu menurunkan kadar glukosa darah. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi ekstrak daun pandan wangi atau Pandanus amarylifolius dan daun salam atau Syzygium polyanthum memberikan efek yang sinergis dalam penurunan kadar gula darah serta memberikan hasil yang optimal yang menunjukkan bahwa kadar gula darah sebelum induksi diabetes dan sesudah induksi diabetes diperoleh hasil yang berbeda nyata tiap kelompoknya, yaitu sebesar P-nya itu kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.